Indonesia. Fotolah semua depan bendera itu. Oke, Kakak Vero, apa yang perlu kita sama-sama semangat ya toh doakan untuk siang hari ini? Semoga rencana yang dari awal untuk Ahok 5 tahun terlaksana lancar, diberkati, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, berjalan sesuai dengan rencana, didekati dengan orang-orang yang bisa memang bergandengan tangan, maju untuk berkarya, untuk memuliakan. Oke, tim sedang persiapan akan berjalan pukul 4 pagi. Kita di rumah Lai Sinaga. Oke deh. Sampai nanti. Oke, Le. Nah. Inilah start kita. Ayo tunjukkan suaramu. Horas. Ini startnya. Ya. Oke. Ke gunung. Tim sedang berjalan. Halo, gimana? Wah, Jalanan ini. Oh iya, kau tukang syutingnya dulu di situ. Syuting dulu kami yang jalan ini. Kami bicara kau ya. Enggak, 10 menit. Apa itu pencet kata udah nggak jadi. Hah? Udah lah, Nanti. nanti apa itu pencet kata. Harus naik. Udah disubit. Abang itu dimarahin. Enggak banget awannya. Gelap awannya hitam. Oke, selamat pagi. Semua angkat tangan. Kamu Jack. Kita berkisar 100 meter lagi akan sampai ke tingkat pertama puncak Kusubuhit. Ya, ini posisi awan. Jadi ini tempat pertama, lihat tuh bagus awannya, seperti kami ini kayak ada di surga lah gitu. Nah, lihat tuh, itu tingkat pertama. Jadi di situ tempat parsaktiannya Sirajauti, ada tempat bertapanya. Kemudian batu yang pertama sekali diinjak Boru Deak Parujar ceritanya. Lihat awannya kan, kami berada di atas. Ini dia nih, ada di atas awan semua. Kak Vero sempat dia sedikit harus charger. Nah, ini situasi sekarang. Mudah-mudahan nih puncaknya sebentar lagi nampak, tapi lihat bagus loh bang. Nih kayak kita dikelilingi awan tempatnya itu. Nih bang lain nih. Nih udah. modal semangat. Modal semangat, modal semangat. Iya, Kak Vero modalnya apa? Modal
tinggal doa. Oke. Ya. Kita akan lanjut perjalanan ini. Tapak-tapak terakhir menuju puncak, menuju puncak Pusuk Buhit. Nah, lihat, kita seperti dikelilingi awan. Itu tempat Parsatiannya, itu tempat dimana ketika si Raja Uti bukan dibuang sih, tapi disingkirkan, diasingkan. Bahasa yang lebih baik, diasingkan dia. Nah, dia diasingkan karena memiliki rupa yang khusus. Nah, dia diasingkan ke puncak. Tetapi sampai di puncak, setelah si Basobolon itu turun, dia terguling dan jatuh. Sampai di 7 tempat ada 7 batu. Nah, jadi tempat 7 batu itu tempat yang punya kekhususan. Ya, ini tempatnya. Lihat, kita udah berada di atas awan. Tempat Parsatian itu dikelilingi awan. Mana? Where's? Oh ya, nih perhatiin, ada pelangi. Bulat ya? Iya. Itu bulat pelanginya. Iya. Cahaya matahari, Bang. Nah, itu pelangi kan? Lihat. Ini ada pelangi nih. Ini pelangi kan? Mantap. Tuh. Nah, ini tempat yang mau kita tuju tuh. Pelangi. Pelangi, lihat. Pelangi. Nampak? Ini pelangi. Enggak. Wes, naik, kita udah di embus. Hirup Bang dalam Bang. Tapi mau menghirup awan, Ya. Abang ini pingin menghirup yang namanya awan. Nah, jadi dia lagi. Nah. Wah, ini perubahan. Nah, pergerakannya. Iya, awan sudah mulai. Pergerakan awan nih. Wes, kita betul-betul mantap sekali, saudara. Nah, kita itu seperti berada di lingkupan awan putih yang mana dikelilingi para makhluk-makhluk kayangan. Apanya? Iya. Nah, nih kita situ sih Bang, kita tuju yang tempat rata itu. Itu tempat pertama. Jangan lewat dulu. Enggak. Pasti agak apa itu nanti langsung nampak dia. Tuh. Masih semangat, Bu? Ya. Oke, yuk. Jadi udah berani berkuar-kuar. Aku udah menapaki. Udah lama ngomong hambatan belum. Oh ya, udah bisa ya berkuar sama kawan ya. Tempat pesaktiannya belum ya. Orang kan taunya puncak ya. Ya, di sini karena sudah ketinggian 1000 meter ke atas. Ini apa? Apa tadi? Apa namanya? Bukan. Bukan. Apa Kak? Si saya tadi ada ku kasih sama orang itu obat. Kalau dia mandi nanti ngerendam, direbus, rendam kaki, kayak mandi ukup, langsung segar dia. Kalau tahu apa? Ada 3 jenis sih di sini. Nah, perjalanan kita ini medan yang harus dilalui kalau mendaki puncak
Busuk buhit. Ya, nih dia kira-kira lihat di sini banyak lumut, bermacam-macam lumut. Oke. Ori nih. Ada di bawah lu. Kalau di foto bagus loh tuh, Bang. Pelan-pelan aja, Kak. Dinikmati. Sekalian aku mau cari biar ku kasih tunjuk yang mana sih saya ada. Nah, coba perhatikan dari kita ke bawah itu banyak sanggar. Kalau kau perhatiin itu dodo tua, kenapa selalu ada sanggar? Ini masuk filosofi. Tahu ini sanggar kan? Tahu dodo tua? Kalau sahur matua, acara-acara ritual, ini tanaman yang harus wajib masuk. Filosofinya? Yang ada upasa yang tentang sanggar. Sanggar. Dodo tuanya apa? Disimpan situ ya? Nah, inilah situasi di sini. Puncak awan sudah ada setara kita. Ya, lumayan lah, terasa capek, penat. Tapi di depan mata udah menuju puncak loh. Kalau udah sampai puncak, apapun pasti hilang. Mau capek, mau lemas, mau sakit, semua itu terbayar. Jadi kita puas dengan apa yang kita jalani, ternyata berhasil. Tanaman-tanaman alam yang tumbuh di atas 1000 meter permukaan laut itu yang banyak di sini. Ya, anggrek, lihat, nih, lumayan. Ini anggrek alam sih, anggrek alam yang, nah, tanaman-tanaman. Ya, pelan-pelan, pelan tapi pasti kita mau menuju. Ya, ini. Halo. Sudah sampai di sini. Nah, kita kembali lagi dikelilingi awan. Lihat tuh. Nah, lihat. Wah. Kalau menjerit berdengung juga, Rep. Iya. Nah, kan dibalas. Lama nyampenya. Dibalas. Woi! Aduh, orang ribut. Nanti ada yang jawab. Aduh, ya. Oi! Ini Pak Lain ini memang betul-betul orang, lihat tengok nih. Ya, semua pada udah merasa letih, lemah, letih, lesu, lunglai, lapar, semua sudah di situ.
Ya, karena semua sudah merasa lemah, letih, lesu, lunglai. Ya, tinggal sedikit lagi tempat pertama yang mau dituju, tempat persaktian Pusuk Buhit. Ya, perjalanan ke sini benar-benar harus memiliki vitalitas fit. Kita harus benar-benar yakin bahwa kita punya semangat, punya keyakinan, punya tenaga yang benar-benar cukup, karena harus diporsir loh. Lihat, awan ada di bawah, kita benar-benar tinggi. Nah, ini lihat tempatnya, kita betul-betul berada di tempat yang tinggi loh. Nah, itu di bawah kan. Ini benar-benar satu hal yang kita sampai ke tempat yang tinggi. Tanya dulu, udah di mana siapa? Panggil dulu. Udah. Nah, ya, satu teman kita sudah sampai sana, dia biar lebih cepat istirahat katanya. Situ bang mata airnya satu. Iya, situ mata air. Mana? Di sana, di sini. Ini tuh sumurnya. Oh, Itu selalu air itu nggak pernah mati. bisa Mau ke situ? Itu mata air. Dari sini? Enggak lah, ikuti. Tenang aja. Ininya sananya itu apanya? Dari sini ke situ. Oh, bisa nih. dari sana. Nih bisa sih, cobalah ke sana. Yuk. Obat itu kan. Itu ini mata air yang tidak pernah mati di sini. Itu satu, tapi nanti dari sini aja masuk. Oh iya. Mata air. Nah, di situ ada rawa. Nanti lihat di situ biasanya kalau orang meranggir, acara ritual. Nah, jadi dulu ada namanya Hasandaran Besar yang nama Mertua Pusuk Buhit. Jadi harus ditabalkan di sini. Nah, ceritanya, pensahannya. Enggak, masih depan, ha? Orang. Masih besar. Bisa ingin meranggir sini. Nah, itu hidup terus. Itu kita enggak. Mata air yang di situ. Itu sananya, Bang. Nih, tinggal tarik lurus. Di mana ini, Raib? Hah? Ini di mana? Puncaknya, ini sudah puncak sebenarnya, tapi kalau mau tonggo besar itu di atas. Sedikit lagi. Kita di sini aja makan dulu sarapan. Buat naik lagi. Lihat situasi puncak itu. Kita makan apa yang Kan atas puncak. Ini situasinya, dan dari kawahnya ini ada turunan. Lihat nih. Nah, itu ke bawah yang jurang tadi. Lihat, betul-betul suatu pemandangan yang sangat menarik, dan di atas puncak ini ada mata air yang diyakini itu tempat tinggalnya dulu dan tempat hidupnya Raja Uti selama dia diasingkan. Di tempat ini dia mendapat ilham, mendapat karisma besar, dan mendapat peneguhan ilmu yang utama yang dia terima dari Dibata. Lihat, kita harus masuk dari Lalang.
betul-betul suatu yang perlu ekstra semangat. Kita sampai tahap 1. Rukun damai. Rukun damai warna sari Cukar. Wah, Ada 2 orang di sana. ngapain? Ngapain? Cowok. 2 cowok. Dua-duanya cowok. Ini 1 cewek. Oh ya? Di mana? Di sana kita makan, jangan di sini. Nah, ini kita udah sampai. Oke. Kita sampai di sini tahap pertama dulu. Itu puncak. Ya, yang ada matahari ya, itu puncaknya. Kemudian ini pemandangan. Kita sampai di tahap pertama. Ya. Iya. Kalau bikin acara tangga besar, tapi kita di sana ya. Cepatan aku tuh kelamaan. Gue tanya lagi lama. Udah aku lagi. Udah berapa kali ya berhenti di sana? Ini udah muter-muter di sini. Kita ke sana. Ini apa? Ayo ke sana yuk. Ayo, ya, biar di situ istirahat sambil kalian makan. Wih, masuk lalang lagi. Kita masuk lalang lagi. Oke. Nah, ini tempat yang di mana dulu ceritanya Borobudur Parujar turun dari atas langit. Setelah dia mencipta, dia berdiri di satu batu besar. Nah, batu besar inilah tempat di mana dia pertama sekali menginjakkan kakinya. Ya. Nah, jadi ini batu sini dia pertama sekali menginjakkan kakinya, dan dia menjadi tempat yang paling perlu kita ketahui ya. Nah, dia berdiri pertama sekali di sini. Ke sudut bang, boleh. Nah, ini dia batu yang pertama yang pecah pas berdirinya pertama sekali dari Borobudur Parujarnya. Oke, perhatiin. Ya, ini sudah berapa kali dirapikan, dikembangkan. Nah, itu ada satu, nggak nampak dari sini ya. Di sebelah sini ada satu batu tempat dia bertapa. Kemudian di sini ada rawa, tempat untuk mandi. Nah, ini cerita. Yo Indonesia. Nah, itu puncak turun ke bawah. Ya. Sampai sampai. Tahap 1, tahap 2 nanti di atas lagi. Oh my god. Oke. Ya, ini yang sudah susah payah naik, sudah benar-benar sampai
Ini yang cerita tentang Borobudur yang menginjakkan kakinya pertama. Tidak diapakan. Itu ada satu batu yang coba berdiri. Itu satu. Oh ya, nampak sih dari sini. Itu satu batu tempat dia bertapa. Yang enggak sana sih. Coba tunjukin belakang mana. Yang bentar ya. Oke. Nah, ini ada batu. Ini pas ini batu. Batu itu tempat nanti dia ada seperti batu yang datar, tempat untuk bertapa. Nah, jadi tempat untuk bertapa itu di situ dia berdirinya. Ya. Ini kayaknya sebelah ya. Ini pas pemugaran tahun berapa ini? Iya. Ini terbelah juga sih. Ya. Nah, ini dia. Oke. Oh, jod. Kira ini rugi gang, karena ini pakai tukang. Dua suara ini dua. Ya. Suara ini kunduli. Ya. Beribu kamu nama itu. Ini dia tempat pertama. Jadi sama itu. Enggak, keburu. Ini dia batunya. Batu ini tempat untuk bertapa itu. Mana? Iya. Udah kosong di sana. Biar ke situ kita. Ke situ. Udah kosong. Coba tanya. Tanya kan dulu. Biar ke situ kita. Nggak ada lagi. Tanyakan lah. Biar ke situ kita. Nggak usah. Oke. Ini tempat yang sering disebut-sebut tempat persaktiannya. Kak Per, yuk. Nah, ini kita sampai ke tempat pemandiannya. Ada kayak gitu di bawah sih. Ininya di bawah. Tuh. Oh, turun nanti. Oke. Oh iya, hari Minggu ini udah nggak apa lagi, nggak boleh ada aksesoris Natal. Elang. Itu aja kintam. Itu nih jalan itu. Ya, ini perjalanan kita yang selanjutnya setelah dari tempat persaktian kita menuju tempat yang disebut hudulan pertapaannya. Ya, agak sedikit di tengah-tengah rawa. Nah, perjalanan kita ini berkisar 50 meter kalau tarik garis lurus dari tempat penyembahannya. Nah, coba perhatiin di sini ada
batu yang berupa bangku. Dia tempat pertapaan. Oke, ini agak sisihkan dulu itu, Bang En, sisihkan dulu itu. Angkir enggak, yang ini aja, yang ini. Orang kita pindahkan dulu ya. Iya. Yang jantan semua. So, jadi ada sesuatu? Mandi. Oke, nah dari sini ada beberapa tempat yang menjadi sesuatu yang dianggap sakral atau tempat ritualan. Jadi di sini tempat duduk untuk bertapa. Dan di belakang itu ada satu batu, coba perhatiin. Ini karena lalangnya agak tinggi, jadi tidak nampak dia tarik lurus. Itu sebenarnya batunya agak lurus dan ada guratan putih di situ. Yang belakang ini loh, ini. Oke. Nah, batu itu tempat berdiri. Berdiri maksudnya di belakangnya, Bang. Jadi contohnya berdirinya pas di depan apanya. Nanti pelan-pelan kalau diperhatiin. Oke. Nah, ini perjalanan kita yang tempat dia bertapa, Raja Uti, tempat duduknya dan tempat berdiri. Di sana ada satu batu lagi, tapi mungkin lain waktu kita akan lihat-lihat lagi karena nanti kita terlalu panjang ke situ. Samping itu ada batu satu lagi. Batu tempat seperti ini juga, tapi dia agak berlobang. Ya, tempat kayak berteduh. Oke. Nah, ini tempat duduknya untuk petapanya. Di situ ada tempat berdiri, kemudian ada tempat untuk kayak berteduh. Nah, jadi dari puncak sampai ke atas itu ada seperti batu yang lebih besar. Nah, kalau kita bisa perhatiin 1, 2, 3 dan 4 itu berada di atas jalan. Nanti kita lihat ya, ini jalan, ini masih jalan ini semua. Nah, kemudian 5, 6, 7 itu ke bawah. Sampailah di sini. Dan disinilah dia lebih lama menetap untuk tinggal dan berdiam. Kita bayangkan tempat ini pinus karena sudah ditanami pada zaman sekarang. Ya, kalau kita perhatikan apa yang ada, tidak ada satu pohon kehidupan pun, entah buah atau apapun. Tapi kenapa bisa hidup tempat yang seperti ini? Satu hal yang harus kita ingat ketika orang mendapat karunia dan ketika dia lebih mendalaminya, dia menerima banyak hal, ya, karunia untuk bisa hidup tanpa harus makan, ataupun kemungkinan yang berkaitan dengan makhluk-makhluk di luar manusiawi itu hadir untuk memberikan banyak berkat kepada dia. Nah, di saya kita kira-kira lihat, ini bukan mau menunjukkan megalitikum, tetapi salah satu contoh tempat untuk bertapa, semedi, duduk, dan dia lebih mendalami hidupnya. Oke, ya. Itu awan. Wes, selamat datang. Nah, ini awan baru mulai naik. Ini nilai-nilai mistisnya ini. Naik ke atas, ya. Ini perhatiin pemandangan di sini cukup indah dan menimbulkan pertanyaan, kenapa ada kehidupan dan ada sesuatu yang khusus di tempat ini. Ya, para saudara, ini dia, kita akan memasuki puncak Pusubuhit. Nah, itu sudah ada kain warna merah putih hitam, dan kita siap-siap untuk memasuki. Angkat tangannya Jack yang akan naik. Oke, kita bersiap-siap untuk naik ke puncak. Ya, teleponlah. SMS dulu. Oke, kita akan masuk. Ya, nih, siap-siap. Kita tunggu orang kakak.
Ini keadaan yang nampak di atas puncak Pusubuhit. Kalau kita perhatiin, ya, ini daerah Pangururan. Sudah, ini ke arah Palipi, Urat, dan sampai Konan Runggu. Sedangkan dari sini kita bisa lihat bahwa daerah ini masuk ke daerah apa namanya? Kok lupa reporter. Pasir Putih, bukan, kok lupa pula aku. Tadi udah aku sebut. Ini efek samping kalau udah saking capeknya. Nah, di sana itu Simanindo, masuk ke daerah apa namanya, Ambarita. Oh, ini Parbaba. Sorry ya, saya sudah ingat, ini Parbaba. Nah, sedangkan ini Tao Silalahi yang nampak itu ke arah Haranggaol. Nah, bisa kira-kira ini karena keadaan situasi awan yang putih, jadi bisa ditunjukkan oleh jari saja. Nah, itu arah ke ini sampai ke arah Tomok dan Tuktuk nantinya di sini. Sedangkan Onan Runggu itu berada di daerah ini. Nah, kalau dalam keadaan cerah kita akan bisa melihat Samosir dalam 80% dan hampir semua danaunya nampak kalau kita perhatikan dari ujung ke ujung. Nanti kalau di puncak ini kita lagi nunggu kedua saudara kita yang akan sama-sama masuk, sama-sama memasuki lapangan upacara, lapangan mereka lagi bersiap-siap. Hah? Lupa bawa dasi. Ya, inilah situasi keadaan di puncak. Di sini hanya ada pohon pinus yang mengitari tempat. Nah, kalau perhatikan ini, betul, itulah posisi puncaknya. Di situ ada tempat pertonggoan, ya. Nah, oke, kita siap-siap untuk memasuki jalan sama-sama berenam. Kita akan disut oleh pembawa acara kita. Oke, kita siap-siap, inilah puncaknya. Langsung lari, Kak? Masih bersiap-siap. Oh, masih siap mau lari. Oh, pakai baju deh. Apa? Oh, biar sopan, ya, iyalah. Oke. Kita bersiap-siap. Perjuangan dari berapa jam ini? Hitung dulu. Dari jam 4 pagi. Jam 4 lewat berapa tadi pagi? 4.08 sampai jam 12.30 kira-kira. Oke, kita siapkan detik-detik memasuki puncak Pusubuhit. Nah, nanti kita di situ dapat melihat situasi dan mencoba merasakan apa yang terjadi jika saya hidup sendiri di sini. Nah, oke, siap-siap. Inilah ke-6 kontingen. Angkat tangan dan sebutkan namanya. Selamat datang untuk semua berenam dan ikut yang bicara ini bertujuh. Kita angkat tangan, sebutkan namanya. Oke, dari kakak. Ya, selamat datang, abang. Oke, yang di belakang yang paling gemuk. Oke, selamat datang Mas Victor. Onok. Oke, selamat datang Onok Hasugian. Oke, Bang Uluk. Oke, selamat datang. Kita sama-sama naik ya. Ya, inilah puncak. Kita sampai ke pada jam, tengok dulu jamnya, jam berapa? 12
saja jam 12.30. Jadi kira-kira kita menempuh waktu berapa jam itu? 4, 6, 2, 8 jam setengah. 8 jam setengah. Jadi 100% naik dari target. Oke, selamat datang dan selamat. Ini kita sudah sampai di sini. Selamat datang. Ya, lambaikan tangannya, lambaikan. Ya, saudara-saudara. Ini lambaikan tangan ya, oke. Nah, kita sudah sampai. Selamat datang. Ya, apa yang perlu kita doakan untuk menyemangati itu, dan mudah-mudahan satu hal di tempat ini kita harus ingat, tempat tinggi itu menjadi tempat yang sakral karena apa? Itu jarang. Jadi itu tempat yang paling bisa dikatakan bisa melihat banyak hal, ya, bisa melihat banyak hal. Nah, kenapa juga Pusubuhit ini menjadi tempat yang sakral atau punya makna tersendiri? Nah, jadi kita tidak harus melihat nilai mistis, tetapi kita harus menilai itu dari segi bahwa dimanapun tempat yang tinggi itu menjadi tempat yang paling sulit untuk dicapai, seperti kehidupan, tetapi tempat yang paling indah ketika sudah sampai di puncaknya. Dan banyak hal yang tidak bisa dikatakan ketika kita sudah berdiri di dalamnya. Satu misteri yang harus kita ingat, tempat yang tinggi itu tempat yang paling dekat dengan Allah, dan tempat yang paling sepi, di mana orang bisa mengenal diri ketika, ya, kita ingat cerita Raja Uti sedikit, dia sendiri. Nah, dia menerima karunia di tempat ini, dan mudah-mudahan ketika seperti dia ketika masih hidup, dia menerima karunia, itu juga yang menjadi spirit kita, ya, tanpa harus menghilangkan atau memudarkan iman kita bahwa di tempat ini dia menerima, semoga kita di tempat ini kita juga menerima spirit baru atas hidup. Senko, senko daina, senko, senko daina, senko, senko daina, senko ina, senko, senko. Trilala, trilala, siregerege tumba, siregerege tumba ina, senko, 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 senko daina, senko. Oh, trilala, trilala, siregerege tumba, siregerege tumba ina, senko, senko. Hadiale, lengai dayang dasiano, tula dayang sadiale, lengai dayang dataono kudo. Oh, ini sendiri. Hey, senko, senko daina, senko, senko daina, senko, senko daina, senko, senko, senko. Senko, senko daina, senko, senko daina, senko, senko daina, senko, senko, senko.